Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Arifin, mahasiswa Pendidikan Vokasional Teknik Mesin Fakultas Sains dan Teknologi Universitas IPET Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mempresentasikan tentang bagaimana cara penggunaan alat ukur pada dunia otomotif, khususnya alat ukur vernier caliper atau biasa kita sebut dengan jangka sorong. Yang kedua ada mikrometer, dan yang ketiga alat ukur dial gauge. Presentasi ini saya buat untuk pemenuhan ujian akhir semester genap tahun 2022-2023 mata kuliah teknik pengukuran otomotif yang diampu oleh Bapak Bayu Ariwibowo, Magister Pendidikan. Sebelum kita melajak ke bagaimana cara penggunaan alat ukurnya, perlu kita ketahui seperti apa alat ukurnya, berfungsi untuk apa, dan ketelitiannya seberapa. Yang pertama, di sini ada alat ukur vernier caliper atau biasa kita sebut dengan jangka sorong ya. Bentuk alatnya seperti ini. Alat ukur ini berfungsi untuk mengukur benda kerja atau komponen otomotif, yaitu bisa mengukur untuk diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman. Alat ukur jangka sorong ini memiliki dua ketelitian, yaitu ketelitian 0,05 dan 0,02 mm. Alat ukur ini biasanya digunakan pada dunia otomotif untuk mengukur komponen otomotif pada bagian luar mesin yang tidak memiliki ketelitian yang terlalu tinggi. Nah, untuk selanjutnya di sini ada alat ukur mikrometer. Nah, alatnya sendiri berbentuk seperti ini. Alat ini berfungsi untuk mengukur benda kerja sama seperti jangka sorong, namun mikrometer memiliki ketelitian yang lebih tinggi, yaitu 0,01 mm. Nah, skala dari mikrometer ini sangat bervariasi. Ada yang dari 0 mili sampai 25 mili, 25 sampai 50, 50 sampai 75, 75 sampai 100. Nah, alat ini dapat dilakukan untuk pengukuran diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman juga. Namun beda dengan jangka sorong. Kalau jangka sorong satu alat bisa untuk mengukur 3 macam pengukuran diameter luar, dalam, dan kedalaman. Namun pada mikrometer ini satu alat hanya bisa untuk satu pengukuran, yaitu diameter luar saja, diameter dalam saja, atau kedalaman saja. Alat ini biasanya dipergunakan untuk pengukuran komponen otomotif pada bagian dalam mesin. Biasanya memerlukan kepresisian, ketelitian yang lebih tinggi. Seperti contoh pengukuran piston, pengukuran camshaft, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada alat ukur dial gauge. Bentuknya seperti ini, ya, seperti dial gauge. Alat ini biasanya dipergunakan pada dunia otomotif untuk pengukuran kerataan benda kerja atau keolengan benda kerja atau komponen otomotif. Seperti contoh pengukuran, pengecekan keolengan dis cakram itu bisa, keolengan poros engkol, pengecekan menggunakan keolengan ini. Nah, langsung saja untuk itu kita belajar bersama cara penggunaan alat ukurnya.
Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa komponen benda kerja yang nantinya akan kita pergunakan untuk sebagai media pengukurannya. Di sini ada as roda dan di sini ada throttle pada karburator sepeda motor. Langkah pertama, kita akan melakukan pengukuran dengan menggunakan vernier caliper atau jangka sorong terlebih dahulu. Kita keluarkan alatnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya menggunakan jangka sorong dengan ketelitian 0,02. Di sini bagian untuk pengukuran diameter luar pada bagian ini untuk pengukuran diameter dalam dan untuk pengukuran kedalaman sebuah benda kerja. Nah, sebelum melakukan pengukuran, kita terlebih dahulu melakukan kalibrasi. Sebelum melakukan kalibrasi, kita bersihkan dahulu dari konektor yang nanti pada pengukurannya agar terhindar dari debu atau kotoran yang akan mengganggu hasil pengukuran. Nah, langsung saja kita lakukan pengukuran pada media throttle. Nah, untuk pengukurannya nanti untuk diameter luar nanti posisinya seperti ini. Nah, pastikan saat pengukuran seperti ini alat dan media ukurnya tidak miring. Jadi nanti kalau miring seperti ini nanti akan mengganggu hasil pengukurannya. Untuk diameter luar seperti ini dan untuk pengukuran diameter dalamnya nanti seperti ini. Dan untuk pengukuran kedalaman nanti seperti ini. Semua usahakan benda kerja dan alat ukur tegak lurus agar hasilnya nanti tepat dan tidak berubah. Nah, seperti itu. Nah, karena nanti hasil pembacanya dari pengukuran diameter luar, dalam, dan kedalaman, maka saya akan mengukur pada satu jenis saja. Cara pengukurannya diameter luar seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kita kunci pada locknya agar nanti hasil yang sudah kita ukur, jika benda kerja kita lepas, jangka sorong tidak bergeser ke kanan ke kiri sehingga hasilnya nanti tidak berubah. Nah, kita lock, kita kunci. Selanjutnya kita bisa lepas benda kerjanya tanpa takut berubah. Nah, cara pengukurannya sendiri di sini ada yang namanya skala utama dan skala desimalnya. Skala utama satu garis ini nanti bernilai 1 mm. Nah, untuk skala desimalnya ini nanti tergantung pada ketelitian pada alat jangka sorongnya. Ketika menggunakan ketelitian 0,02 berarti satu garis desimal bernilai 0,02. Sebaliknya jika menggunakan ketelitian 0,05 maka satu garis desimalnya bernilai 0,05. Karena pada negara kita, negara Indonesia, lebih banyak menggunakan satuan milimeter sebagai hasil pengukuran daripada inci, maka kesempatan kali ini kita akan menggunakan pengukuran dengan hasil milimeter. Nah, selanjutnya kita baca. Satu garis ini bernilai 1 mm. Kita lihat di sini berada pada garis 21 lebih, belum sampai 22. Makanya untuk penghitungannya seperti ini. Jangka sorong skala utama skala desimal. Nanti hasilnya kita jumlah. Skala utamanya
kita dapatkan hasil 21 mm lebih, belum sampai 22 mm. Jadi di sini kita tulis 21,00 mm. Selanjutnya kita tentukan angka desimalnya, skala desimalnya, dengan cara kita cari garis skala desimal dengan skala utamanya yang paling lurus. Di sini kita mendapatkan garis di angka 8. Karena ketelitiannya 0,02, jadi satu garis pada angka desimal, skala desimalnya bernilai 0,02. Jadi kelipatannya 0, 0,02, 0,04, 0,06, 0,8, 0,10 dan seterusnya sampai angka 8. Yakni ketika kita baca hasilnya di angka 8, nanti kita dapat angka 0,80. Kita tulis 0,80 mm. Kita jumlah hasil skala utamanya tadi dengan skala desimalnya. Nah, dari pengukuran ini kita dapatkan angka di 21,80 mm. Nah, itu untuk cara pengukuran menggunakan vernier caliper atau jangka sorong. Setelah kita melakukan pengukuran, jangan lupa kita bersihkan kembali alat ukurnya dan kita kembalikan kepada tempatnya. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran dengan alat ukur mikrometer. Nah, alatnya seperti ini. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan alat ukur mikrometer dengan skala 0 sampai 25. Nah, di sini bisa kita lihat ada bagian-bagiannya. Di sini ada skala sleeve-nya dan skala timbelnya. Dan di sini juga ada namanya ratchet. Ini nanti kita pergunakan dalam pengukurannya. Di sini juga ada lock-nya. Ini nanti untuk pengujian hasil dari pengukuran. Nah, sebelum kita melakukan pengukuran, perlu kita lakukan dulu kalibrasi, yakni dengan cara sebelum melakukan kalibrasi kita lap ujung konektornya agar tidak ada debu yang menempel, sehingga hasil pengukuran kita lebih presisi. Setelah melakukan pembersihan, kita pepetkan konektornya dengan memutar ratchetnya sampai bunyi klik 3 kali. Setelah seperti itu, kita lihat di sini angka atau garis dari skala sleeve dengan skala timbel itu harus 0, harus lurus dengan garis pada skala sleeve-nya. Kalau belum lurus, kita ambil ini namanya kunci untuk pengkalibrasian. Itu dengan cara kita mencari lubang di sini, kita putar sampai garisnya lurus. Nah, ketika sudah lurus seperti ini, maka alat bisa dikatakan telah terkalibrasi. Setelah kalibrasi, kita lakukan pengukurannya. Kita buka mikrometernya, kita ambil benda kerjanya, kita coba melakukan pengukuran.
Nah, usahakan dalam pengukuran juga benda kerja tegak lurus agar hasilnya lebih presisi. Cara pengukurannya, kita putar bagian racet sampai bunyi 3 kali, tidak boleh pada bagian tubuhnya mikro. Kita putar racetnya sampai bunyi klik 3 kali. Nah, setelah seperti itu kita lock atau kita kunci agar jangka sorong hasilnya tidak bergeser. Setelah terkunci, kita bisa lepaskan benda kerjanya. Selanjutnya kita bisa lakukan pembacaan pengukuran. Di sini ada yang namanya skala sleeve. Bentar, kita ganti dahulu. Cara penggunanya nanti mikrometer, ada skala sleeve, skala timbel. Nah, skala sleeve itu adalah skala utamanya ini pada bagian atas. Pada satu garis ini bernilai 1 mm. Nah, untuk bagian garis bawah ini adalah skala timbel pertama. Jadi nanti ini untuk kita pergunakan jika terdapat skala timbel yang melebihi 50 mm. Nah, langkah pertama kita hitung dari angka 0 sampai sini, menunjukkan angka berapa untuk menentukan skala sleeve-nya. Di sini kita dapatkan angka 21. Di sini kita mendapatkan angka 21 dan di bawah sini terlihat garis di depan garis angka 21. Maka hasil angka sleeve-nya kita 21 mm ditambah dengan di bawahnya sini, ketika garis bawah ini sudah terlihat, ditambah dengan 50 mm. Jadi 21 untuk skala sleeve-nya 21 ditambah 50 mm. Jadi didapatkan hasil 21,50 mm. Nah, selanjutnya kita tentukan skala timbelnya. Skala timbelnya untuk garis ini yang lurus dengan skala sleeve-nya yaitu di angka 40 mm. Jadi di sini kita tulis 0,40 mm. Nah, dapat kita bisa hitung, kita jumlahkan hasil sleeve-nya dengan timbelnya 4549112 mm. Nah, jadi pengukuran menggunakan mikrometer ini sendiri didapatkan angka sebesar 21,90 mm. Nah, kalau lebih seperti itu cara pengukuran menggunakan mikrometer. Nah, setelah melakukan pengukuran, kita kembalikan kembali alatnya. Sebelum itu jangan lupa kita lakukan pembersihan pada alat ukurnya agar tidak terjadi korosi. Kita kembalikan pada tempatnya. Nah, selanjutnya kita gunakan alat ukur dial gauge. Nah, untuk alatnya seperti ini adalah batangnya, batang standnya. Di sini ada alat dialnya. Di sini angka besar yang besar ini merupakan angka desimalnya.
Jadi angka desimal itu angka di belakang koma, dan untuk yang lingkaran kecil ini adalah skala utamanya atau angka utamanya. Nah, di sini juga ada penguncinya, pengunci untuk skala desimalnya. Kita bisa putar. Nah, cara penggunaannya ini nanti seperti ini. Untuk kita siapkan medianya dahulu. Kita punya stand. Ini untuk stand pengukurannya. Di sini saya menyiapkan as roda. Kita akan melihat keolengan atau kebengkokan dari as roda ini sendiri. Caranya seperti ini. Ketika sudah kita seperti ini, kita dekatkan alat dialnya, kita tepatkan pada komponennya atau benda kerjanya. Di sini kita bebas mulai dari skala utamanya kita taruh di angka mana saja, karena di sini kita hanya mengukur keolengan sebesar mungkin berapa 0, sekian mili. Jadi kita bebas, kita taruh di angka mana saja, yang penting nanti untuk pengukurannya bisa disesuaikan. Nah, jika sudah, kita kunci. Ini adalah pengaktifan magnet agar alatnya tidak bergoyang ke kanan dan ke kiri. Nah, setelah seperti ini, kita kalibrasi angka desimalnya dengan cara kita buka penguncinya dahulu. Kita putar untuk skala desimalnya, kita luruskan angka 0 dengan jarum utamanya, jarum besarnya ya. Kita taruh di angka 0. Nah, setelah 0 kita kunci kembali untuk pemutaran angka desimalnya. Nah, di sini bisa kita lihat pergerakan dari jarum besarnya. Nanti akan menunjukkan tingkat keolengan dari as roda. Nah, bisa kita lihat tadi pergerakan dari jarumnya sendiri paling besar menunjukkan 4 mm. Jadi bisa kita simpulkan keolengan dari as roda ini sendiri sebesar 4 mm. Nah, jika sudah, kita rapikan, kembalikan kembali. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.